Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Queen Soil Kit, channel yang membahas mengenai seputar pemakaian alat-alat survei tanah. Di antaranya adalah bor belgi, bor gambut, kemudian ada biopori, berbagai jenis GPS, kemudian ada pH meter, mansel, ring sampel, dan lain-lain. Salam Soil Survey Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai cara pemakaian atau penggunaan GPS Garmin 76 CSX. Mari kita lihat alat tersebut. Nah, 76 CSX ini diproduksi pada tahun 2007. Titik poinnya bisa mencapai 10.000 titik ya, atau bisa mencapai 1000 waypoint. Kemudian 76 CSX ini itu kalau diangkatan dengan seri 60 itu ada di 60 CSX ya. Nah, kita bahas mengenai 76 CSX. Nah, di sini ada di belakang ya, ada kabel USB sebagai konektor ke komputer untuk mentransfer data. Kemudian apabila kita buka bagian baterai ya, di sini ada slot memori card ya, dan 2 baterai ukuran A2 ya, sebaiknya menggunakan alkalin. Kemudian tampilan depan bisa terlihat ya. Di sini ada enter, menu, page, out, in, find, power, dan quit ya. Nah, di sini cara pemakaian 76 CSX adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, saat kita menyalakan power akan muncul tampilan ke menu utama ya. Jika menu utamanya di satelit maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan koordinat ya. Saat ini koordinat disetting dalam bentuk degree ya. Kemudian di sampingnya lagi ada lokasi plus minus 18 ya. Artinya di situ keakuratan alat ini mencapai 19 atau 18 meter ya. Kemudian di sini ada tampilan bar penangkapan signal ya. Jadi pada prinsipnya semakin kecil nilai keakuratan ini atau mendekati ke arah 3 itu, maka alat ini berfungsi sangat baik ya. Nah, karena saat ini kondisinya di dalam ruangan yang tertutup, maka kadang signal itu tertangkap bahkan tidak ya. Nah, tapi prinsipnya teman-teman pastikan apabila ingin menggunakan 76 CSX ini sebaiknya keakuratan kurang dari 10 meter ya. Keakuratan yang di sini kurang dari 10 meter. 3 meter itu lebih baik karena itu jangkauan yang paling kemampuan spek yang maksimum ya yang dimiliki oleh 76 CSX. Oke, kemudian bagaimana cara untuk memarking? Ya, untuk memarking di sini ada mark ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja mark ini, tekan terus. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini teman-teman dapat mengganti bendera atau tanda, misalnya sebagai contoh bendera mau diganti dengan atau tanda diganti dengan tanda warna biru ya. Kemudian selanjutnya apabila teman-teman ingin mengganti nama, contohnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya kita ganti namanya menjadi The Queen. The spasi Queen. Kemudian setelah itu pilih OK dan enter. Nah, di sini di bawah ini ada catatan yang saat ini
dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023. Di sini ada informasi koordinat di lokasi titik ini dan ketinggian 270 meter dari permukaan laut ya. Jika sudah, kita tekan enter atau oke. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melihat titik entry point yang sudah kita tandai? Tinggal klik find ya. Di sini ada find ya, klik. Nah, di sini teman-teman akan melihat waypoint dan kita masuk ke enter ya. Nah, di sini ada entry point kita yang sudah diberi nama The Queen, tinggal klik lagi. Nah, maka akan muncul data yang sudah tadi kita marking ya. Dan jika ingin melihat peta ya klik peta. Jika ingin menuju ke lokasi ya klik ke arah pergi ya, lalu kita enter. Nah, setelah dikalkulasi karena posisi kita sudah di sini ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan kenapa tidak berdekatan dengan ini, yang hitam ini posisi kita saat ini ya. Kemudian yang bendera ini hasil marking kita yang tadi, yang sebelumnya. Kenapa tidak dekat ya? Itu karena saat kita memberikan titik atau memarking pada GPS ini, keakuratannya tidak mencapai maksimal, tidak mencapai 3 meter ya. Tadi itu jika tidak salah kita marking dalam dalam kondisi keakuratan 19 meter ya, sehingga agak jauh nih. Nah, makanya saat teman-teman mau memarking sebaiknya pastikan keakuratan mendekati 3 meter ya. Kemudian informasi lainnya kita lihat ke menu ya. Nah, di sini ada berbagai menu di 76 CSX ini ya. Nah, apabila kita masuk ke menu peta, nah kita akan lihat di peta seperti ini, dan apabila kita melihat tekan menu, nah akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada setting peta ya. Nah, di setting peta ini kita akan menemukan berbagai informasi ya yang bisa kita setting. Nah, yang menjadi perhatian di sini ada I ya, atau information. Nah, di sini itu apabila teman-teman memiliki peta dasar, misalnya sebagai contoh, di sini saya memiliki peta di Nangro Aceh Darussalam ya. Kemudian kita memiliki peta Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan pulau-pulau Indonesia lainnya ya. Kemudian apabila ingin dimunculkan peta jalan tersebut, maka tinggal diklik ini atau klik enter ya. Nah, ya ini karena posisinya di Jambi, kita tidak bisa melihat nih. Tapi kalau misalnya saat ini posisi kita ada di Jambi dan kita klik ini, maka peta jalan yang di Jambi itu akan terlihat ya, akan muncul. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pembahasan lainnya adalah terkait dengan jejak. Nah, di sini ada jejak ya. Jejak ini artinya ketika teman-teman sudah atau akan melakukan pengamatan ya. Di sini ada dua pilihan, off atau on ya. Ketika akan ketika akan melakukan pengamatan, silahkan pilih on, yang artinya apa? Saat posisi sudah on, maka segala bentuk perjalanan teman-teman itu akan terekam otomatis di GPS ini ya. Kemudian nah, yang terakhir adalah di setting ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, di setting ini ada interface. Interface ini salah satu cara menghubungkan data dari 76 CSX ini ke komputer. Dan
komputer juga harus didukung dengan software, atau softwarenya itu namanya MapSource ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin memindahkan data hasil lapang ke komputer, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman menginstal aplikasi MapSource ya. Yaitu seperti ini ya, aplikasi MapSource ya. Aduh, mohon maaf, komputernya agak berat ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat MapSource. Nanti teman-teman bisa unduh. Kemudian teman-teman hubungkan dengan kabel USB ya. Hubungkan dengan kabel USB dan colokan atau sambungkan melalui konektor berikut ya. Setelah tersambung, maka teman-teman bisa masukkan ke dalam aplikasi. Nanti di sini ada pilihan transfer ya. Mohon maaf ini karena berat ya, jadi tidak bisa dibuka. Nah, nanti intinya teman-teman masuk ke file transfer, di situ ada menerima file atau mentransfer file. Nanti teman-teman tinggal klik menerima file, nanti akan muncul tampilan data yang akan diunduh. Kemudian tinggal teman-teman klik OK, dan nanti akan muncul data-data yang berasal dari GPS 76 CSEC tersebut ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam Soil Survey Indonesia.